saya Rizky Melia Putri, NIM 1902056069, kelas IHB 3, akan mempresentasikan tentang yang pertama, kedudukan hukum pemerintah, yang kedua, wewenang pemerintah, dan yang ketiga, tindakan pemerintah. Kedudukan hukum reposisi pemerintah. Pembagian hukum ke dalam hukum publik dan hukum privat dilakukan oleh ahli hukum Romawi yaitu Ulpianus. Ia mengatakan bahwa hukum publik merupakan hukum yang berkenaan dengan kesejahteraan negara Romawi, sedangkan hukum privat merupakan hukum yang mengatur hubungan kekeluargaan. Kedudukan pemerintah dalam hukum publik. Hukum publik negara adalah organisasi yang terdiri dari jabatan, dan di antara jabatan-jabatan itu terdapat jabatan pemerintah. Indra Harto menjelaskan bahwa lembaga-lembaga hukum publik itu memiliki kedudukan yang mandiri dalam statusnya sebagai badan hukum perdata dan melalui organ-organnya. Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan, kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintah harus dijalankan oleh manusia. Tenaga dan pikiran mereka yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi organ tersebut, yaitu para penjabat. Selanjutnya, apa saja sih macam-macam jabatan pemerintah? Nah, Indra Harto telah mengelompokkan organ pemerintahan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, instansi resmi pemerintah yang berada di bawah presiden sebagai kepala eksekutif. Yang kedua, instansi lingkungan negara di luar kekuasaan eksekutif. Yang ketiga, badan hukum perdata yang didirikan oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Yang keempat, instansi swasta yang bekerja sama dengan pemerintah. Dan yang kelima, lembaga hukum swasta yang melaksanakan tugas pemerintahan. Dalam literatur hukum administrasi, badan hukum keperdataan dikategorikan sebagai administrasi negara dengan syarat yang pertama, dibentuk oleh organ publik. Yang kedua, badan hukum tersebut menjalankan fungsi pemerintahan. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan dengan tegas memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan menerapkan sanksi administratif. Kemudian, kedudukan pemerintah dalam hukum privat. Berdasarkan hukum perdata, negara, provinsi, kabupaten adalah kumpulan dari badan hukum yang tindakan hukumnya dijalankan oleh pemerintah. Menurut J.B.J. Emtenburg, pemerintah sebagaimana manusia, dan badan hukum privat terlibat dalam lalu lintas pergaulan hukum. Selanjutnya, kewenangan pemerintah. Apa sih kewenangan itu? Nah, menurut KBBI, kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain. Sumber-sumber kewenangan pemerintah. Nah, kalau sumber kewenangan pemerintah ini berasal dari asas legalitas dan peraturan perundang-undangan. Lalu, gimana sih cara memperoleh kewenangan pemerintah? Nah, secara teori, ada 3 cara untuk memperoleh kewenangan, yaitu yang pertama, dengan cara atribusi. Jadi, wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ada delegasi. Delegasi itu diperoleh atas dasar pelimpahan wewenang dari badan atau organ pemerintahan yang lain. Dan yang ketiga, ada mandat, yaitu pelimpahan wewenang yang pada umumnya dalam hubungan rutin antara atasan dan bawahan, kecuali dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian, tindakan pemerintah. Tindakan pemerintah itu merupakan perbuatan pemerintah untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Terdapat 2 jenis tindakan pemerintah, yaitu yang pertama, tindakan nyata. Yang kedua, tindakan hukum. Kemudian, unsur-unsur tindakan hukum pemerintah. Menurut E. Utrecht, unsur-unsur tindakan pemerintah yaitu yang pertama, tindakan tersebut dilakukan oleh aparatur pemerintah sebagai penguasa. Yang kedua, tindakan dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Yang ketiga,
tindakan yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang administrasi. Kemudian, tindakan yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan umum. Yang kelima, tindakan dilakukan berdasarkan norma wewenang pemerintah. Dan yang keenam, tindakan tersebut berorientasi pada tujuan tertentu berdasarkan hukum. Macam-macam tindakan pemerintah. Yang pertama, tindakan hukum publik. Berarti tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan hukum publik. Yang kedua, ada tindakan hukum privat. Berarti tindakan hukum yang didasarkan pada hukum keperdataan. Yang terakhir, karakteristik tindakan hukum pemerintah. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa dalam hukum publik bersifat sepihak. Maksudnya, tidak ada perbuatan hukum publik yang bersegi dua atau dua pihak. Yang kedua, ada yang berpendapat bahwa perbuatan pemerintah bersegi dua. Maksudnya, adanya perjanjian yang berlaku dalam jangka pendek. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.